Halo guys, aku sebenarnya mau ngomong sih, kayak kalian tuh pasti momen-momen Ramadan tuh yang paling paling ditunggu tuh momen-momen ketika bukber, iya nggak sih? Karena kan, bukber itu tuh sebenarnya kalau menurut aku ya, itu tuh ajang paling oke banget untuk silaturahmi. Soalnya biasanya nih bukber tuh rame banget, ada yang bukber kantor, ada yang bukber keluarga, bukber sama saudara, bukber sama teman-teman deket, bukber sama temen yang gak deket-deket banget, bukber SD, SMP, SMA, kuliah, and so on. Pokoknya, bukber tuh emang gimana ya, emang pasti tuh bakal banyak banget yang ngajakin bukber. Tapi seiring bertambahnya umur, aku tuh mulai sadar banget kayak yang tadinya tuh dikit-dikit di chat kayak, bukber yuk gini 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 gini," gitu. Terus aku tuh nyadar banget di tahun ini tuh, aku tuh ajakan bukber nggak sebanyak tahun lalu gitu. Tahun lalu-lalu mungkin kalau tahun lalu-lalu kita tuh agak excited banget untuk bukber, karena kan, kita udah mulai bebas untuk bisa keluar ya dari pandemi, dan itu tuh bikin orang-orang kayak, ya udah ayo mumpung udah boleh nih kita keluar gitu, pada bukber. Cuma aku kalau boleh jujur ya, I used to be a people pleaser. Gue dulunya orangnya sangat-sangat gak enakan. Jadi ketika ada ajakan bukber, gue tuh pasti kayak, "Aduh dateng nggak ya? Aduh gue mau dateng tapi gue males, tapi gue nggak enak kalau gue nggak hadir," gitu. Ya udah akhirnya gue hadir, tapi gue hadir pun dalam kondisi yang kayak social battery gue udah turun, guanya mentally sebenarnya capek, maunya istirahat aja, tapi nggak enak gitu. Kan rasanya double-double banget ya, pasti rasanya tuh overwhelming banget karena capek gitu loh. Dan sebenarnya seiring bertambahnya umur tuh kayak, kita tuh mulai memprioritaskan apa yang memang harus diprioritaskan, terutama kerja, iya nggak sih? Karena, ya kita kalau nggak kerja nggak dapet duit, sedangkan kerja pun butuh tenaga. Ditambah lagi di bulan Ramadan tuh gue selalu berasa banget kayak jam tidur gue berantakan, atau jam tidur gue jadi berkurang gitu. Kayak gini deh, bukan bulan Ramadan aja gue ngerasa jam tidur gue berantakan, ditambah lagi bulan Ramadan gue harus nyiapin, sahur buat gue dan adik gue. Belum lagi ketika mau buka puasa, guanya harus, apa ya, harus effort untuk nyari takjil gitu, walaupun sebenarnya keluarga gue ya gimana ya, dibilang keluarga juga gue cuma tinggal sama adik gue doang ya. Cuma, what I'm about to say is, sebenarnya kita tuh bukan tipe-tipe yang buka puasa harus ada takjil gitu loh. Jadi ketika sekarang lagi rame banget war takjil, gue kayak yang santai aja sih, soalnya kita bukan tipe-tipe yang nyari takjil anyway. Justru gue kemarin-kemarin itu, sebelum gue haid, gue tuh ada gila-gilanya berapa hari, itu, gue beli combro di tukang gorengan. Karena emang kan gue doyan banget combro ya, dan adik gue memang biasanya kalau buka puasa tuh suka gue suguhin gorengan juga gitu. Cuma, gue nih baru inget kalau ternyata tenggorokan gue tuh sangat-sangat sensitif. Ditambah lagi bulan Ramadan tahun ini tuh masih di musim pancaroba nih. Kita tuh masih dibilang musim hujan, ya musim hujan belum selesai gitu. Dibilang musim panas juga belum nyampe musim panas, tapi dibilang panas terus enggak, dibilang hujan terus enggak, jadi ini tuh ngebuat kita jadi gampang sakit gitu loh. Karena gue ngerasa banget kemarin tuh perkara gue jajan combro doang, itu tuh tenggorokan gue sakit, sakit yang sakit bukan main gitu. Sini apa nih? Bang Onyx, aing sebiji doang itu juga gak jadi. Sama gue tuh,
di grup tongkrongan SMA gue, itu tuh ada yang nge-chat kayak, info bukber," gitu. Nah, terus kayak ada yang jawab, "Gas lah, ayo bukber." Tapi yang biasanya pada kayak, "Ayo ayo bukber, mau di mana, siapa nih yang kira-kira bisa nge-hosting bukber." Biasanya memang kita kalau mau bukber itu, nggak yang nyewa tempat atau ke restoran ngetek tempat gitu sih. Biasanya kita tuh sih supaya lebih enak ya ngobrolnya bisa lebih lama, bisa sampai malam. Biasanya tuh kayak ada yang, membolehkan rumahnya untuk dijadiin tempat bukber, terus nanti kita patungan, patungannya itu buat beli nasi, terus kadang ada yang kayak kita tuh kayak, "Ya udah lu, masing-masing bawa aja." Misalkan entar ada yang bawa es buah, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa kopi-kopian, ada yang bawa, apa gitu, ada yang bawa buah, jadi ada yang bawa aqua juga, aqua gelas di apa, di kardus gitu. Jadi tuh, bukbernya tuh komunal gitu. Nah, cuman kan gue nggak tahu ya, jadi temen-temen di tongkrongan gue ini tuh udah banyak yang udah menikah juga. Jadi terutama yang cewek-cewek, gue tuh berasa banget ini bukber dari tahun 2 tahun terakhir itu, yang cewek-cewek tuh udah jarang banget yang ikutan pada bukber karena udah pada nikah dan mungkin ya, concern-nya dan priority-nya itu sekarang tuh adalah keluarganya ya yang karena teman-teman gue rata-rata yang baru pada nikah tuh langsung pada punya anak gitu loh. Jadi kayak, ya priority-nya pasti udah geser dong, walaupun ya ada aja yang bukber bawa anak gitu. Cuman kan sebenarnya menurut gue kalau emang lu mau bukber sebisa mungkin kalaupun ada anak, kalau lu bawa anak bayi, lu bawa bini lu. Nah, yang nih bini-bini sama anak lu kalau kalau bisa lu masuk aja ke dalam, karena pada ngerokok nih cowok-cowoknya termasuk gue juga, nge-vape gitu kan. Itu kan nggak sehat ya buat bayi. Jadi kayak, ya udah di dalam aja. Cuman, ya memang what I'm about to say is, memang sekarang itu tuh kita emang lebih butuh memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan sih. Karena kan, kayak yang tadi gue bilang, kita tuh jam tidurnya jadi berasa banget berkurang, terus ada yang misalkan biasanya tidur jam berapa, terus harus bangun jam berapa. Nah, itu ngebikin sleep cycle-nya jadi berantakan. Nah, menurut gua, bahkan kita ngurusin itu aja tuh nggak becus gitu loh. Kayak perkara gue beli gorengan, kan ini gue lagi kurang tidur nih, ya otomatis imun juga turun dong, dan ditambah lagi dengan cuaca yang nggak menentu gini, entar panas entar dingin, gue tuh sempet perkara jadi ini bukan bukber, tapi temen gue lebih ngajakin kayak kita hangout abis buka puasa gitu. Jadi nggak bukber, karena kan kalau bukber, ya guanya nggak bisa ikutan, soalnya kan gue harus ngurusin buka puasanya adik gue dulu. Jadi kalau emang emang mau bukber di jam bukber, gue tuh pasti udah nggak bisa. Nah, terus ya udah, itu bodohnya gue keluar naik motor, gue nggak make jaket. Besoknya gue langsung gak enak badan, langsung masuk angin, terus gue kayak yang, "Oh ya udah mungkin ini gue emang gak enak badan aja kali." But no, the flu outbreaks is real gitu loh. Karena ternyata yang flu itu bukan gue doang, yang pada kena radang tuh bukan gue doang, teman-teman gue yang lain tuh juga pada bilang kena radang. Bahkan gue sebenarnya diajakin bukber nih, tadinya mau hari ini, cuman temen gue ngechat katanya, "Hari ini nggak enak badan, besok aja gimana?" Gitu. Nah terus, tadi itu kan gue memang sambil kerja kan, jadi gue belum ngechat dia lagi. Barusan gue chat lagi nih, gue tanya, "Sis, are you okay? Kamu sakit apa?" Gitu. Kata dia, "Aku flu, nggak enak badan, demam." Terus aku ketawa kan, aku bilang, "The flu outbreaks is real ya, aku juga kemarin tuh udah radang, bahkan aku tuh kayaknya kena ada 2 mingguan," gitu loh. "Hai Mas Nugi, oh iya aku tuh belum sapa-sapa ya, ada Sansan, ada Bang Onyx, ada Mas Nugi, and then ya udah." Terus gue tuh kayak yang, "Ih, aku juga kemarin udah kena loh." Terus temenku tuh kayak yang, "Ih Kak, aku tuh nggak enak kalau ketemu entar takutnya Kakak kena lagi." Tapi harusnya sih biasanya enggak ya, kalau misalkan udah sakit biasanya kan imunnya udah naik tuh. Nah, dan, eee, ini Bang Onyx bilang, "Sinus aing kambuh padahal udah 5 tahun lebih gak kambuh tuh." Emang
Karena menurut gue sebenarnya bukan masalah bulan Ramadannya sih, tapi masalah cuacanya. Bulan Ramadan itu kan pasti memang akan mundur ya, bukan mundur, maju, akan terus maju. Jadi, akan sangat possible kayak bulan Ramadan tuh, dia akan, occurring di di musim-musim hujan. Soalnya, seingat gue itu pas lahir gue di bulan Ramadan, which gue lahir bulan Februari kan. Ya udah berarti memang bener ya Ramadan akan terus maju dan Ramadan di musim-musim hujan itu tuh ya gimana, kita kita puasa. Ya sebenarnya sih on the other side gue sebenarnya feel relief juga ya karena nih Ramadan tahun ini nggak panas-panasan nih gitu, kayak seenggaknya masih ada hujan-hujan jadi ya adalah adem-ademnya. Cuman, eee itu tuh malah ternyata tambah ngebikin kita rentan gitu loh. Gue yang perkara makan combro doang tuh, udah gue radang, terus gue mikir kayak, "Ah ini mah kebiasaan nih, gue makan gorengan langsung sakit tenggorokan gue, ya udah deh gue nggak jajan gorengan lagi," gitu. Gue kurang-kurangin juga minum dingin and then, yang itu yang gue bilang, gue tuh diajak sebenarnya bukan bukber, tapi lebih ke nongkrong abis buka puasa gitu. Nah itu bodohnya udah naik motor gue nggak make jaket, pulang-pulang gue nggak enak badan and then gue awalnya merasa kayak, "Ini kayaknya gue cuman sakit-sakit lucu aja deh perkara gue kemarin nggak make jaket." Tapi enggak dong, kayak sampai 3 harian tuh gue masih nggak enak badan, akhirnya gue mutusin buat ke tempat pijet gitu, terus gue minta dikerik. Awalnya gue mikir kan kayak, "Apa mau di-Coop aja ya?" Tapi sumpah di-Coop tuh sakit banget weh. Akhirnya gue minta dikerik aja karena, dikerik itu kalau orang yang ngeriknya bisa gitu ya, itu tuh nggak sakit. Dan kalau dia alat keriknya lebih bagus gitu, nggak cuman sekedar koin seribuan, biasanya sih nggak sakit. Terus ya udah gue dikerik kan, dikerik emang sih ada beberapa bagian yang sakit. Terus yang ngerik gue ngomong, "Mbak, ini mah Mbak sakit beneran, ini item-item gini," gitu. "Oh iya? Iya mau saya fotoin nggak?" "Boleh deh fotoin," gitu. Maksudnya biar gue lihat kan, pas gue lihat, wah gila, ini gue sakit beneran, bukan sakit bohongan. Gak lama habis itu, gue tuh flu-nya bener-bener flu yang, encer banget, yang bener kalian tuh tahu gak sih flu yang sangat-sangat mengganggu yang lu tuh kayak gak bisa ngapa-ngapain karena lu diem meler, itu tuh nyebelin banget sampai gue tuh biasanya minum Siladix biru 3 hari deh paling lama itu biasanya gue sembuh. Ini tuh enggak, sampai Siladix gue habis, nggak sembuh-sembuh juga. Terus gue akhirnya menyerah kan karena nih tenggorokan gue nggak hilang-hilang. Biasanya gue minum vitamin C doang hilang nih. Terus akhirnya gue ke apotik disaranin lah gue methylprednisolone. Tadinya gue nggak mau beli karena si methylprednisolone ini terakhir gue beli tuh harganya masih 40.000. Terus dibilangin, "Ini udah ada yang versi generik ya Mbak, harganya cuma 4.000." Kata gue, "Lah nolnya hilang satu, ya gak apa-apa sih." Ya gue so far memang sebenarnya cocok sama methylprednisolone, tapi beberapa temen gue yang, dokter dan farmasis itu memang bilang, "Nggak usah pakai methylprednisolone, sebenarnya pakai vitamin C aja cukup," gitu. Cuman gue ini udah berapa hari gue minum vitamin C sama minum, apa sih yang omega-omega something itu tuh nggak ngaruh, terus gue kayaknya kayaknya emang gue butuh deh nih minum si methylprednisolone. Ya udah hampir satu blister itu gue minum, baru gue enakan. Baru, jadi tuh kejadiannya pertama gue radang dulu, abis radang terus gue haid, terus pas gue haid gue tuh kayak yang alhamdulillah gue lagi sakit tenggorokan gini gue bisa nggak puasa. Karena kan ya jujur aja let's be real ketika lo sakit radang, lu kan harus banyak minum ya. Nah ditambah lagi puasa makin sakit gak sih tenggorokan, gila. Kayak the struggle was real gitu loh. Cuman kayak, ya udah akhirnya gue hide kan, gue hide terus ya udahlah gue manfaatin untuk bener-bener minum obat sama istirahat yang benar gitu. Terus, ya berangsur-angsur memang pulih, berangsur-angsur emang enakan. But then, ya gimana ya, gue juga jadi lebih waspada sih. Kayak kalau jajan tuh
ya udah deh lu jangan ngadi-ngadi jajan gorengan dulu deh, kecuali lu tahu nih orang jualan gorengan minyaknya bersih, bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata minyaknya berkali-kali pakai kayak dari dia buka, misalkan dia buka jam 1 siang, terus sampai jam 6 sore gitu ya, lu bayangin aja berapa kali dia ngegoreng, udah sehitam apa gitu minyaknya. Jadi ya udah, gue memutuskan untuk gak jajan gorengan lagi, paling gue kalaupun beli takjil, gue tuh cuman kayak beli bubur sumsum doang gitu loh. Atau enggak gue beli kue lopis, ya udah yang kayak gitu-gitu aja. Atau ya akhir-akhir ini gue lagi seneng sama Visoy multigrain sih, walaupun gak bisa gue minum tiap hari karena dia kandungan gulanya tinggi banget weh, 16 gram. Anyway, buat temen-temen yang mau naik, raise hand aja ya, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Dan gue mau denger juga pendapat kalian tentang normalize gak ikutan bukber. Karena ya kayak yang tadi gue bilang sih, kita tuh sebenarnya makin ke sini selain circle makin mengecil ya, orang tuh udah mulai sibuk dengan prioritasnya masing-masing dan makin ke sini gue ngerasa kayak tidur tuh seperti privilege yang tersier gitu loh. Kayak lu bisa tidur aja udah alhamdulillah gitu. Jadi gue untuk keluar-keluar gini nggak dulu deh. Bahkan tadi ya sebenarnya hari ini harusnya appointment gue untuk ke Zepp kan. Nah pas, gue baru banget confirm ke ininya, ke CS-nya kalau gue hari ini bakal hadir ke appointment gue, nggak lama cowok gue tuh nge-chat kayak, "Sayang kamu hari ini jangan ke mana-mana dulu ya, soalnya ini langitnya gelap banget," gitu. Pas gue lihat gambarnya, iya ya gelap banget, mungkin bakal hujan gede, tapi di sini sih belum hujan. Cowok gue kan dari Ciledug ya, mungkin dia, ada mendung-mendung gitu di daerah Jakarta kan. Cuman biasanya Bekasi tuh hujannya belakangan, kayak Jakarta dulu hujan nggak lama baru Bekasi. Terus gue tuh kayak yang, eee, "Iya tapi aku ada appointment ke Zepp nih nanti jam 6:30," gitu. Cuman gak lama, literally kayak jam 4:30 itu tuh udah hujan yang deres deres banget, yang gelap banget. Terus gue kayak, "Ya udah deh nggak jadi," gue juga males keluar, bukan apa-apa. Gini, kalau misalkan gue ke Zepp, naik mobil, yang ada gue kejebak macet, yang ada gue telat ke appointment. Terus gue naik motor, yang ada gue kehujanan. Ya daripada gue sakit lagi mendingan gue nggak usah pergi dong. Ya udah gue di rumah aja, terus gue geser appointment-nya ke hari Jumat. And then, sebenarnya ya gimana ya, ada yang, dulu-dulu itu gue kayak ada nih bukber, ya ini salah satu organisasi yang besar banget yang gue ikutin. Sebenarnya sih gue, udah di-chat berkali-kali sih kayak ditanya, intinya gue bisa ikut apa enggak, cuman kan gue orangnya nggak enakan ya, gue mau bilang enggak juga nggak enak, tapi gue mau bilang iya gue juga males. Karena gue lagi nggak mood jadi orang bener nih, karena kita tuh buka puasanya barengan sama anak yatim piatu gitu, dan kita biasanya tuh main games gitu sama anak yatim piatunya biar mereka happy. Cuman gue lagi males jadi orang bener nih, gue kayak lagi pengen tiduran aja di kasur, gue tuh kayak lagi capek, gue tuh lagi anxious sama kerjaan gue karena workload kerjaan gue yang sekarang tuh sebenarnya lebih berat. Jadi gue tuh bawaannya tiap hari tuh anxious di titik yang lu ngerti nggak sih, lu anxious banget di titik yang lu bener-bener kepala lu tuh pusing, kepala lu tuh sakit, tapi bukan sakit yang sakit vertigo gitu. And then gue ngomong kan ke dokter gue kayak, "Dok, aku tuh kayaknya bener-bener anxious deh gara-gara kerjaan aku gini 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 gini. Oke, kamu clobazamnya saya tambah ya." Terus gue kayak yang, "Oke, ya udah nggak apa-apa untuk sementara gue mungkin perlu transisi sedikit, perlu adaptasi sedikit, terus mungkin dibantu obat sedikit nggak apa-apa kali ya." Nah, karena itu jadi gue mikirnya kayak, "Ya udahlah gue di rumah aja, gue males ke mana-mana." Toh gue tuh kayak dibilang allergic to people enggak, tapi gue tuh udah pusing duluan ngelihat di mana-mana rame, apalagi sekarang kan orang gaji udah turun, THR udah pada turun, lu mau bukber di mana weh, di mana-mana pasti bakal rame. Dan temen gue ini kan ngajak bukbernya kan Minggu ini ya, terus gue tuh kayak yang,
mau ke mana, rame pasti di mana-mana gitu loh. Cuman gue kayak, ya udahlah gue ngikutin aja dulu, pun kalau misalkan nanti di sana rame, ya udah cari tempat lain, tapi ya nggak tahu juga sih mau nyari ke mana juga. But ya itu sih yang mau gue bilang tuh, yang bukber pada gak dapet kursi. Ya memang bener, karena, kalau di mall ya, ini temen gue ngomong dia tuh bukber sama keluarganya di mall, dia tuh bener-bener ngedudukin itu kursi dari jam 2 coba. Dari jam 2 coba dia ngedudukin kursi, cuman gue kayak yang, ya udahlah ya. Walaupun, ada temen gue, bestie gue, dia juga baru nggak baru sih, dia berapa minggu yang lalu sebenarnya pas sekitar pertengahan bulan, Maret kemarin, berarti sekitar masih awal-awal puasa ya. Awal-awal puasa itu kan sebenarnya rada-rada tough karena itu tengah bulan dan orang tuh pada panic buying gitu loh, kayak beli beras banyak-banyak, beli ini itu banyak-banyak, mungkin karena takut harganya tiba-tiba naik di akhir. And then, eee, temen gue cerita kayak, "Eh, gue tuh tadi bukber di GI loh, lu harus tahu gue bukber gue nggak sibuk, gue nggak ribet untuk nyari tempat," gitu. Terus gue tanya, "Hah, kok bisa? Kan GI rame banget, maksud gue nggak Ramadan aja rame, mau nyari duduk aja susah." Kok bisa gitu? Ya nggak tahu ya, gue ngerasa kayaknya emang ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja deh. Terus gue mikir kayak, emang bener sih, sebenarnya gue ngerasa di Indonesia tuh sepertinya lagi ada inflasi, tapi nggak dibuka ke publik supaya nggak bikin publik tuh, panik gitu. Tapi ya sebenarnya lu bisa sangat-sangat bisa merasakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yang paling real, harga beras naik. Gue tuh kayak gue sering banget ngomong ke temen-temen gue yang gue tuh literally berasa kejerit banget gitu loh karena harga beras naik. Tambah lagi orang-orang pada panic buying, ya gue nggak kebagian mau beli beras weh. Mau beli beras ke, apa namanya, ke warung udah 13.500 di deket rumah gue. Lebih gilanya lagi, gue pernah ngobrol sama, temen virtual juga, dia itu, dari Jogja. Nah, di Jogja ini kan ya terkenal apa sih, biasanya terkenal kuliner murah, apa-apa di sana murah, gampang, enak, gitu. Nah, temen gue bilang, "Mbak, aku tuh di sini beras 1 kilo tuh udah 16.000." Terus gue kayak, "Hah? Gimana ceritanya anjir, beras 1 kilo 16.000? Di sini aja 13.000 gue udah ngejerit, di sana udah 16.000 di Jogja." Bayangin yang kata orang-orang di Jogja tuh kuliner murah, kuliner enak, terus lu bisa kayak bayar murah tapi dapet porsinya banyak gitu. Terus gue kayak yang, gila loh, ini tuh sebenarnya there's something going on gitu. Gua nggak tahu apakah karena sekarang lagi musim hujan jadi agak-agak susah panen makanya stok beras nggak banyak apa gimana, gua nggak paham. Tapi ada juga temen gue yang bilang kalau sekarang tuh kita udah berhenti impor beras. Justru kita ekspor beras, makanya kita jadi lebih sedikit gitu, ketersediaan beras. Cuman gue nggak ngerti juga ya, gue nggak tahu juga apakah itu salah satu faktornya. Cuman kan intinya banyak banget yang jadi concern kita selama lagi di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan itu kan kayak yang gue bilang, dimulainya tuh di pertengahan bulan, sedangkan kan kebutuhan Ramadan itu agak-agak banyak ya, kayak paling enggak lo lo tuh butuh sirup untuk buka puasa. Terus ada yang butuh teh, teh kan ya butuh gula ya buat bikin teh manis gitu. Belum lagi, beras buat yang mau bikin ketupat gitu. Ya pokoknya gue ngerti banget kenapa orang-orang tuh pada panic buying di awal, karena, mungkin takut harganya tiba-tiba naik blas gitu kan. Walaupun sih kalau untuk harga cabe masih terpantau biasa aja ya, belum yang naik-naik banget, malah kemarin itu gue beli cabe goceng, yang ngelayanin tuh bukan ibu-ibu yang biasa ngelayanin gue, tapi kayak bapak-bapak gitu. Terus gue kayak yang, ini tuh harga cabe lagi turun apa gimana? Kok gue dapet banyak banget nih lumayan, kayak segepok gitu yang literally kayak lumayan banyak gitu. Gue beli cabe rawit loh, cabe rawit ijo, kayak, wow, lumayan banyak juga ya gitu. Tapi kayak, sebenarnya kalau menurut gue harga cabe fluktuatif itu wajar, tapi kalau harga beras sudah naik itu I'm afraid itu bakal susah untuk turun lagi sih. Apa rasanya 4 jam?
Ya gimana, ya udah dia duduk aja di situ. Dia duduk aja literally dari 2 jam sampai, ke buka puasa. Karena emang kan, dia tuh sebenarnya mau bukber keluarga, cuma, belum pada datang semua gitu. Jadi dia tongkrongin aja tuh meja. Gue tanya kan kayak, "Emang, kalau misalkan lu kayak mesen makanan dulu gitu, terus lo close bill, terus lo tinggal emang nggak bisa?" Bisa, Kak, cuman kan gue, keluarga gue maunya mesen langsung gitu, mesen langsung ketika udah nyampe ke si tempat ke restoran tempat si bukbernya ini. Walaupun ya setahu gue, lu bisa aja sebenarnya nge-reserve tempat untuk bukber karena, nge-reserve tempat untuk bukber itu kan yang penting lu udah bayar makanannya, udah close bill, terus ditinggal di-reserve bisa setahu gue. Tapi permasalahannya juga, kadang ya kan yang mau makan kan bukan yang mau bukber doang ya, tapi ada juga ya perempuan haid, orang-orang yang lagi sakit, orang-orang yang nonis. Halo Kaita, welcome welcome. Intinya ya banyak yang juga butuh kursi gitu untuk makan, tapi udah keburu ke-reserve sama orang-orang yang bukber, ya itu sih sebenarnya balik lagi ke kebijakan restorannya ya. Ada yang memang kebijakannya itu tuh kayak baru boleh reserve itu jam 5 atau jam 4:30 baru boleh reserve other than that, itu nggak boleh reserve karena didahulukan untuk orang-orang yang memang mau dine in saat itu juga gitu, bukan yang untuk yang bukber. Jadi ya gimana ya, menurut gue sekarang yang penting lu udah saatnya kita tuh mulai menormalisasi nggak ikutan bukber atau nggak bukber gitu. Karena kan sebenarnya memang bulan Ramadan itu apa ya, dijadiin momen untuk kita, meet up, kita ngumpul yang biasa tadinya nggak ngumpul jadi ngumpul gitu. Cuman, eee, gimana ya, kalau kayak yang tadi temen gue bilang, di GI itu mau bukber nyari kursi apa, nggak effortless bener-bener gampang, terus sepi, gue tuh kayak ngerasa, ya udah berarti sebenarnya ekonomi orang lagi nggak baik-baik aja, atau mungkin simply karena itu tengah bulan, jadi orang tuh pada mengencangkan ikat pinggang gitu loh. Cuman, iya emang sih pada akhirnya kita tuh harus memprioritaskan mana dulu yang mau kita lakukan. Kalau gue sih untuk saat ini jujur, walaupun kerjaan gue WFH ya, gue bisa mengakali jam kerja gue untuk tidur juga, tapi tetep aja gitu loh, gue udah males buat keluar. Ini bener kayak yang dibilang Bang Onyx, udah bukan umurnya. Mungkin, ya gue nggak setua itu untuk males ikutan bukber, tapi ya mungkin jenuh ya, jenuh aja karena tiap tahun ketemu dia lagi, kayak ya jenuh aja. Bahkan yang gue bingung tongkrongan gue yang biasanya rame gitu kalau bukber, ini tuh ketika di chat kayak, info bukber." Nah yang ngebales tuh satu orang doang. Gue kan, sama cowok gue, itu kan kita satu tongkrongan ya, satu tongkrongan di tongkrongan zaman SMA itu. Awalnya gue nanya ke cowok gue kayak, "Ini kita nggak ada bukber nih, nggak ada yang ngajak-ngajak bukber," gitu. Terus cowok gue bilang kayak, "Nggak tahu tuh, pada sibuk kali," gitu. Terus gue kayak yang, "Gitu ya? Iya juga sih, soalnya apalagi yang cewek-cewek itu kan udah pada nikah, ya prioritasnya pasti udah ke keluarga dong sama ke anak daripada ngumpul-ngumpul gitu, apalagi kan ini sebenarnya tongkrongan lebih banyak cowoknya ya, ceweknya tuh kayak cuman sekitar 5 orang lah atau berapa, sama pun ada cewek biasanya tuh dia, eee, ini anak tuh ngebawa entah pacarnya atau istrinya gitu. Jadi bukan cewek asli anak tongkrongan situ. Nah, justru cewek-cewek yang tongkrongan anak situ tuh ya udah pada nikah rata-rata. Kayaknya tinggal gue deh yang belum nikah. Iya fix anjir, gue baru nyadar kayak tinggal gue. Emang tinggal gue yang belum nikah, makanya kalau ada info bukber, gue tuh masih ngegas gitu. Toh ya cowok gue anak anak tongkrongan sini juga gitu, jadi ya barengan. Cuman ini tuh bener-bener tahun ini tuh bener-bener nggak ada yang ngejawab, kayak cuman satu orang doang yang ngejawab, terus kayak nggak ada lagi yang ngejawab, nggak ada lagi yang nyamber gitu. Biasanya
kan, kita mulai rembukan kan kayak, "Nih mau di rumah siapa?" Kayak, "Nih siapa nih yang mau jadi tuan rumah?" Gitu. Dan kayak yang gue bilang, biasanya kalau bukber tongkrongan gue tuh nggak ribet, kita tuh cuman, ya udah intinya rumah siapa yang mau, yang bersedia untuk dijadiin tempat untuk bukber, terus ya udah, kita patungan untuk beli nasi, maksudnya untuk beli makanan beratnya ya, entah itu nasi, entah apa. Kalau tahun lalu sih kita makan apa ya, soto Banjarmasin, gue lupa namanya apa, tapi itu enak banget, nggak bohong. And then dia kita itu tuh kayak pokoknya entar ada yang bawa buah, ada yang bawa es-esan, ada yang bawa apa, aqua di kardus, pokoknya ya gitu, masing-masing bawa aja, kayak lu yang bisa lu bawa apa gitu. Nggak yang terus yang buat yang emang nggak bisa bawa apa-apa juga ya udah nggak apa-apa, nggak maksa juga. Karena kan kalau semuanya bawa takutnya malah ya mubazir juga ya, nggak kemakan gitu. Jadi ya udah, semampunya aja, sebisa kita aja. Cuman ini tuh literally tahun ini nggak ada yang ngejawab loh. Terus gue mikir juga, ya yang cowok-cowok juga banyak yang udah nikah, yang punya anak juga udah banyak. Mungkin emang bener sih udah bukan umurnya, memang memang udah masanya kita memprioritaskan hal yang lain, apalagi kayak yang tadi gue bilang, misalkan, kalau misalkan bukbernya ini bawa anak, apalagi kemarin itu kan, tahun kemarin temen gue, istrinya tuh lagi hamil ya. Ya lagi hamil kan nggak bisa deket-deket dong sama nih para cowok-cowok yang ngerokok itu. Jadi kayak kita tuh agak ngejauh duduknya, agak di pojok gitu. Memang biasanya kalau bukber tuh agak misah sih, yang cowok sama cowok, yang cewek-cewek sama cewek-cewek gitu. Tapi kan kalau ini kan case-nya beda ya, emang temen gue ini istrinya lagi hamil, jadi ya ya udah gue temenin gitu. Terus entar dia kadang masuk nih, misalkan si yang temen gue yang nge-host itu, dia juga udah punya istri dan udah punya anak, masih baby gitu. Jadi, istrinya entar masuk ke kamar buat ngurusin anaknya, buat nyusuin anaknya gitu. Jadi ya paling kalaupun bukber terus bawa anak bisa, cuman ya paling ya yang bawa bocil-bocil ini, ya jangan ikutan ngumpul bareng sama anak-anak cowok yang pada ngerokok inilah, gitu. Tapi gue juga nggak tahu sih, mungkin emang ini fasenya lagi males aja, gue rasa entar kalau kita udah tuaan dikit gitu, misalkan anak-anak yang pada bayi-bayi ini udah umur berapa, misalkan 5 tahun, 6 tahun, gue rasa entar juga ada masanya kita bakal balik pengen bukber lagi, ya mungkin tahun ini aja pada males. Bisa jadi karena ya tahun ini lagi nyari kerjaan susah, terus, eee, inflasi yang nggak terduga, apa segala macam. Jadi tuh banyak banget faktornya yang bikin kita males ikutan bukber gitu loh. Kayak, eee, misalkan gue tuh karena ya kalau untuk dapet THR kayak masa kerja gue tuh belum mencapai, TNC untuk dapet THR gitu loh. Jadi duit gue daripada gue pakai-pakai untuk bukber-bukberan apa segala macem, ya mendingan gue pakai buat diri gue sendiri lah, buat, eee, kepentingan gue sendiri. Kan adik gue nggak kerja, adik gue kan menggantungkan hidupnya sama gue. Ya mendingan gue buat beli makan buat adik gue, atau enggak buat beli makan buat kucing gue gitu. Ya atau enggak buat beli sabun, sampo, karena gue anaknya rada-rada high maintenance, nggak bisa make sampo yang ada SLS-nya, kulit kepala langsung pada sakit. Jadi, ya udah mendingan gue beli yang pengen gue beli aja gitu, atau enggak kayak, lagi pengen beli buku baru, ya udah gue beli buku baru. Jadi, bukannya gue mau mengajak kalian untuk gak ikutan bukber ya, tapi gue lebih mengajak kalian untuk memprioritaskan apa yang memang perlu diprioritaskan. Kalau misalkan, eee, apa, kalau misalkan memang udah ngerasa, "Kayaknya nih dompet gua nggak cukup deh kalau gua mau ikutan bukber juga, tapi gua mau, beli ini itu juga," gitu. Ya udah mendingan lu penuhin dulu yang harus lu penuhin, terutama kalau memang itu kewajiban lu kayak
bayar listrik, bayar WiFi, bayar air galon, kayak pokoknya yang ya monthly bills lah ya, lu dahulukan itu aja daripada bukber-bukberan. Karena kan ya let's be real, kita tuh di usia segini memang udah usianya kita mulai menanggung responsibilities as an adult gitu. SLS tuh apa sih? SLS itu aduh bentar gua rada lupa nih kepanjangannya. SLS tuh ada macem-macem sih sebenarnya. Dia tuh intinya sodium lauryl sulfat atau sodium laureth sulfat. Nah, tapi nggak tentu dia itu tulisannya tuh sekedar sodium lauryl sulfat atau sodium laureth sulfat. Ada juga ana something gue lupa. Ada juga selain SLS tuh ada ALS dan ALS ini sama bahayanya kayak si SLS. Sebenarnya dibilang bahaya, mungkin kalau kulit kepala lo baik-baik aja, nggak sensitif, ya mungkin bisa. Cuman kalau kulit kepala gua kan sensitif ya, jadi gua nggak bisa pakai sampo yang ada SLS ya. Makanya kalau misalkan gue lagi nggak ada duit dan gue harus beli sampo di Dandan gitu, itu tuh gue bacain satu-satu kayak, yang merek ini ada SLS-nya nggak? Ah, yang ini ada SLS-nya, yang ini ada SLS-nya. Terus gue kayak yang, aduh gimana nih, duit gue kalau untuk beli sampo organik yang biasa gue beli, nggak cukup. Tapi, ya gue tetep harus sampoan dong, masa gue nggak sampoan? Ya akhirnya gue beli sampo yang walaupun dia ada SLS-nya, but at the very very least gue cocok make sampo itu. Enggak yang bikin, seenggak-enggaknya tuh nggak bikin batang rambut gue jadi kering atau batang rambut gue jadi ngembang, nggak bisa diatur apa segala macem. Yang penting rambut gue sehat dulu aja deh, kalau misalkan kulit kepalanya berasa sakit-sakit dikit, ya udahlah merih dulu bentar, bulan depan baru beli sampo yang bagusan. Gitu sih. Jadi, kalau kalian ngerasa nggak enak untuk menolak bukber, ya menurut gue ini tuh udah saatnya kalian ya stop being a people pleaser sih, because I used to be one dan itu nggak enak banget. Jadi kayak gue buang-buang duit untuk ikut bukber ini, bukber itu tuh simply karena gue ngerasa nggak enak atau ngerasa kayak rada-rada FOMO dikit. Dibilang FOMO juga ya karena gue nggak mau nih temen-temen gue ngumpul, tapi guenya nggak ada gitu. Guenya ngerasa missing out. Jadi ya gue paksa bukan paksa ya, tapi ya paksa sih, kayak gue bela-belain gue dateng gitu. Bukber ini gue dateng, bukber itu gue dateng. Apalagi kalau misalkan tanggalnya nabrak, kalau tanggalnya nabrak, nah ini gue udah bingung nih, pusing nih, gue mau ikut bukber yang mana. Kadang kadang gue ikutin dua-duanya karena kayak misalkan nih di bukber pertama udah selesai makan, "Guys sorry ya gue harus cabut nih, gue ada acara lain," gitu. Terus gue baru datang lagi ke acara yang lain, kayak capek nggak sih kayak gitu? Kayak, ya udah kalau misalkan saat ini kalian ngerasa udah saatnya kita mementingkan prioritas yang harus diprioritaskan, ya ya udah, and there's nothing wrong with that. Soalnya gue ngerasa teman-teman gue juga kayaknya udah mulai memprioritaskan kehidupannya deh. Dan gue tuh udah nggak se-FOMO dulu sih, kayak sebenarnya ada, semacam geng zaman SMA zaman dulu. Mereka tuh pada ngumpul, tapi nggak ngajak gue yang jelas-jelas I'm one of them dan kita nggak bermasalah loh, kita nggak ada masalah loh, kita tuh masih ngobrol loh. Kok gue nggak diajak gitu. Tapi gue kayak, ya udahlah mungkin mereka mau ngajak tapi nggak enak kali ya sama gue kan musti ngurusin adik gue. Jadi kayak, ya udah gue nggak ngambil hati juga, paling gue cuman gue reply doang IG story-nya kayak, "Ih parah gue nggak diajak," paling cuman gitu doang. Tapi guenya no hard feeling karena guanya mikir kayak, "Oh mungkin mereka mau ngundang gue tapi nggak enak kali karena gue harus ngurusin adik gue," atau mungkin mereka mikirnya kayak, mau ngundang gue tapi entar gue bisa datangnya justru setelah bukber gitu, bukan di jam bukbernya. Kayak daripada nyusahin gue atau gimana lebih baik nggak ngajak gue. Ya gue sih positive thinking aja, karena bukan berarti lo nggak diajak bukber atau bukan berarti lo nggak ikutan bukber, lo tuh dikeluarkan dari sebuah circle atau lo dijauhin gitu, enggak sih. Itu menurut gue itu pemikiran yang jauh banget walaupun ada beberapa orang yang berpikir kayak gitu, tapi menurut gue enggak sih.
Jadi ya simply situasi aja dan atau mungkin mereka lupa, simply memang lupa dengan kehadiran gue gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Karena kan ya udah rada tua dikit ya anak-anak yang kelahiran tahun 90, jadi bukan 90 tapi maksudnya anak-anak kelahiran 90-an tuh udah mulai pada tua gitu ya. Jadi ya ada lupa-lupa dikit, ada skip-skip dikit ya wajar lah menurut gue. Jadi pendapat kalian gimana nih guys? Menurut kalian normalize gak ikutan bukber, menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih, ya nggak apa-apa. Stop being people pleaser kalau misalkan memang ada prioritas yang harus lo prioritaskan duluan, ya udah lakukan. Apalagi kalau prioritas utama kalian adalah istirahat. Ya udah, lu tuh bukber lu tuh nggak dibayar. Justru lu buang duit untuk ikutan bukber walaupun lu membayar bukber itu bukan, membayar makanannya ya, tapi lebih ke membayar, momennya gitu loh. Lebih membayar, situasinya untuk ngumpul sama teman-teman. Karena kan ya adalah beberapa circle yang kalian mungkin bakal bisa ngumpul tuh ya setahun sekali, atau ya bisa dihitung jari dalam setahun, atau mungkin nggak tentu setahun sekali. Ya kita memang lebih ke membayar momennya ya, daripada membayar makanannya. But still, kalau misalkan memang ada kebutuhan yang lebih, apa ya, lebih urgent gitu, lebih harus didahulukan, ya why the hell not? Jadi, ya udah, nih, tidur mahal bejir. Iya, bener. Karena tidur tuh nggak bisa diganti, guys. Apalagi kalau gue ya, gue tuh tipe-tipe orang yang kalau, gue kurang tidur, badan gue pasti akan meminta utang tidur. Badan gue tuh pasti akan secara otomatis tuh ngebikin guanya jadi ngantuk yang ngantuk gak tahan banget, gue harus tidur gitu. Makanya gue semenjak udah mulai kerja lagi, gue minum obat lebih cepet. Kayak biasa minum obat jam 11, tidur jam 1, jam 2. Sekarang tuh gue kayak jam 10-an atau mungkin bentar lagi nih, ini kan udah jam 9, bentar lagi gue minum obat. Gitu deh guys, jadi ya nggak usah berkecil hati kalau kalian nggak diajak bukber, nggak ikutan bukber, atau bahkan nggak ada circle kalian yang ngajakin bukber. Karena ya selain mungkin kalian merasa udah bukan umurnya, ada prioritas lain yang memang harus lebih diprioritaskan daripada sekedar ngumpul-ngumpul doang. Karena kan ya sekarang kan udah ada internet ya. Kalian kalau emang mau tahu kabar temen lu, ya ya udah WhatsApp, tanya orangnya, "Eh, lu apa kabar? Udah lama kita nggak ngobrol. Gimana kabar lo? Kerjaan aman?" Gitu. Kan bisa. Ada IG, lu bisa tanya kayak, "Eh, lu, eee, kurusan lu ada apa? Ada yang mau diceritain nggak?" Atau enggak, ya intinya silaturahmi itu bisa dilakukan dengan berbagai hal sih menurut gue. Nggak yang harus-harus banget untuk ketemu, walaupun rasanya nggak afdol kalau nggak ketemu, tapi kalau misalkan, ada prioritas lain yang harus diprioritaskan dan kalian memang niat mau silaturahmi, ya silaturahmi bisa dilakukan secara online kok. Nggak mengurangi nilai dari silaturahmi itu sendiri menurut gue, karena dilakukan memang dengan niat, gue pengen silaturahmi gitu. Ya udah. Jadi buat kalian yang udah mulai ngerasa temen-temennya udah nggak ada yang ngajakin bukber, jangan berkecil hati. Justru gue malah happy nggak ada yang ngajak bukber. Gue bisa tidur di rumah, gue bisa baca buku, gue bisa nonton Netflix. Jadi ya udah, yang penting kalian stay safe, stay healthy, stay happy karena the flu outbreak is real, guys. Gue ngerasa yang sakit itu tuh bukan gue doang, tapi teman-teman di sekitar gue juga banyak yang sakit. Jadi jaga kesehatan. Yang paling penting ya minum vitamin kalau dirasa memang butuh. Ya sebenarnya menurut gue harusnya setiap bulan puasa itu kita harusnya minum vitamin ya, karena kan ya buat menjaga kekebalan tubuh aja gitu. And then
Jangan lupa untuk makan yang sehat-sehat ketika buka puasa. Jangan kayak gue, mentang-mentang tuh combro kelihatannya mantep banget, seksi banget, gue makan, lah guanya radang anjir. Jadi, ya pilihlah makanan yang sehat ketika buka puasa daripada lo sakit. Terus kalau misalkan emang harus naik motor, usahakan untuk pakai outer, pakai jaket kek, pakai apa kek, ya lo jangan sleeveless-sleeveless banget lah, yang ada masuk angin kayak gue. Jadi ya jangan lupa jaga kesehatan, dan kalau misalkan kalian udah berpikir, "Aduh gimana nih bentar lagi lebaran, gue bakal ditanya kapan nikah," or whatever it is, ya kalian bisa sebenarnya bukan menghindari sih, tapi jawab aja kayak, "Ya emang belum mau nikah kok, emang kenapa? What's so wrong with that?" Karena kalian yang mengatur kehidupan kalian. Justru kalau ya in my case, gue udah males sama keluarga besar gue, karena satu dan lain hal, dan gue merasa kalau gue ikutan justru malah menguras emosi gue dan menguras perasaan gue, kayak membuat gue justru malah tambah sakit hati dengan gue hadir. Jadi gue merasa kayak, ya udah gue nggak usah datang. Ya udah gue cut off aja. Toh waktu gue kemarin ya, tahun kemarin gue ngumpul keluarga pas lebaran itu, gue kaget. Gue punya saudara, sebenarnya bukan sepupu sih, kalau hierarkinya itu dia tuh sebenarnya om gue jatuhnya. Kayak dia tuh anaknya adiknya nenek gue. Berarti kan dia jatuhnya om gue tuh, tapi dia seumuran sama gue. Jadi walaupun dia seumuran, gue tetap manggil dia om. And then tiba-tiba gue diginiin, "Anya, ini istrinya Om," gitu. Terus gue kayak, "Ah, istrinya?" Terus dia, kayak bingung, awkward, tapi gimana gitu, kayak, "Iya, ini istri aku," gini. Terus gue kayak, "Kapan nikahnya?" Kan kalau gue kan emang anaknya tuh tipe-tipe yang rada-rada dibilang frontal bukan frontal sih, tapi lebih kayak, "Lu kapan nikahnya anjir?" Kayak nggak ngomong-ngomong, maksudnya, "Oh iya, soalnya kemarin kita nikahnya emang ya intimate wedding aja sih." Menurut gue, even though lo nikahnya intimate wedding, gak apa-apa lo nggak ngundang gue, serius gak apa-apa, no hard feeling. Gue justru sekarang sangat-sangat mengerti kenapa orang-orang lebih memilih untuk intimate wedding ya. But at the very very least, ngomong di grup keluarga, jadi gue bisa seenggak-enggaknya gue bisa ngetik tuh kayak, "Semoga sakinah mawaddah warahmah ya, semoga jadi keluarga samawa, bla bla bla." Seenggaknya gue tahu kayak semacam asas publikasi aja sih, asas publisitas, kayak transparansi di antara kita bersama. Jangan tiba-tiba pas nongol kayak, "Ah, lu nikah? Kok nggak ngomong-ngomong, ada apa?" Gitu kan, yang ada jadi suuzon ya. Nggak bermaksud suuzon sih, cuman gue kaget aja kayak tiba-tiba bawa istri lah, nikahnya kapan, cuman ya udahlah, gue nggak masalah. Karena kan memang intinya gue nggak bermasalah kalau gue nggak diundang, ya emang gue santai aja, tapi seenggak-enggaknya lu ngomong gitu loh. Jadi gue nggak tiba-tiba gue hahoh-hahoh gitu pas ketemu. Jadi, ya sebenarnya kalau ditanya kapan nikah, kalian bilangnya kayak, "Ya udah nggak usah diambil hati, ya udah jawab aja." Sebenarnya kalau gua, in my case, karena gua itu tinggal cuman berdua ya sama adik gua, jadi keluarga gua tuh kadang kayak yang mikirnya, "Udah deh lu buru-buru nikah biar ada yang jagain." No, that's not the solution, bukan itu masalahnya, it's not solve the problem gitu loh, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi, gue tuh sebel aja kalau misalkan gue ketemu keluarga gue tuh pasti gue ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi, ya, buat kalian yang nanti bakal ngumpul sama keluarga besar dan mulai ada pertanyaan, "Udah punya pacar? Kapan nikah?" Atau ditanya, "Gimana kerjaannya? Udah promosi jabatan?" Kayak yang kayak gitu-gitu disenyumin ajalah. Anggap aja mereka itu sebenarnya care sama kalian gitu. Kayak, ya kan udah lama nggak catch up ya, jadi ya mungkin itu pertanyaan yang wajar bagi mereka, walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir that's none of your business. Kayak lo bahkan nggak berkontribusi dalam kehidupan gue. Jadi ya udah, nggak usah diambil hati. Ya kan niatnya juga mau silaturahmi ya, tenangkan hati. Semoga hati kita selalu bisa, eee, lapang dada. Ya jangan tumbuhkan dendam dan amarah di hati kalian yang mungil itulah intinya.
Itu aja guys yang mau gue sampein di renyah hari ini. Rumpi yang harusnya Endah dan A-nya, tapi A-nya doang jadi apa? Jadi R-nya, R-nya, R-nya. Ya, whatever it is. But thank you buat teman-teman yang udah dengerin gue bercuap-cuap dari sekitar jam 8-an sampai sekarang udah jam 9. Gue mau minum obat dan gue mau siap-siap tidur. Thank you for being here, udah nemenin gue. Dan jangan berkecil hati kalau kalian gak bukber tahun ini. No worries. Yang penting kebutuhan primer kalian tercukupi, terutama istirahat. Oke, itu aja dari gue. Ini dia Rumpi Endah dan Anya, tapi Mbak Endahnya lagi nggak ada, gue doang Anya. Di hari Rabu tanggal 3 April 2024, ini merupakan segmen renyah yang udah lama nggak buka ya, tapi sayangnya ketika buka tendanya nggak ada, Anya doang adanya. Ya udah, itu aja. Thank you guys, have a nice day. Semoga kalian istirahatnya menyenangkan dan bisa tidur dengan berkualitas. Semoga tidurnya berkualitas guys. Dah.